min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, Asosiat Profesor Dr. Teguh Wibowo, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Waryanti Ika Purwaningsih, Magister Pendidikan, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang kami hormati Saudara Yukwang Ferdian Sahara, selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika periode 2025. Yang kami hormati Saudara Prima Dwinata, selaku Ketua Panitia Kompetisi Matematika 2025. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Pendamping peserta Kompetisi Matematika 2025, serta segenap panitia dan peserta Kompetisi Matematika 2025 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga kita dapat berkumpul secara daring untuk mengikuti acara Technical Meeting Kompetisi Matematika tahun 2025 tanpa ada suatu halangan apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini, perkenankan saya, Nadirotul Maisyarah, selaku pembawa acara untuk membawakan susunan acara teknik meeting kompetisi matematika 2025 pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, laporan ketua panitia. Yang keempat, penyampaian teknis acara. Yang kelima, pemaparan simulasi pengerjaan melalui CPT. Yang terakhir, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Marilah kita basalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Saudara Dipa Wira Utama. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qad anzalna ilaikum الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين الله نور السماوات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
Nurun ala nur. Nurun ala nur. Nurun ala nur. Yahdillahu li nurihi man yasha. Wa yadribu Allahul amsala linnas. Wallahu bikulli syai'in alim. Sadaqallahul azim. Kepadanya diucapkan terima kasih. Memasuki acara yang ketiga, yaitu laporan Ketua Panitia kepada Saudara Prima Dwinata. Disilakan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, Asosiat Profesor Dr. Teguh Wibowo, Magister Pendidikan. Yang kami hormati Ibu Waryati Ika Purwaningsih, Magister Pendidikan, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Muhammadiyah Purworejo. Yang kami hormati Saudara Yukwang Fardiansara selaku Ketua Himpunan Mahasiswa Pendidikan Matematika periode 2025. Yang kami hormati Bapak, Ibu, Guru Pendamping, peserta kompetisi Matematika 2025, serta segenap panitia peserta kompetisi Matematika 2025 yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul secara daring untuk mengikuti acara technical meeting kompetisi matematika 2025 ini tanpa ada suatu halangan apapun. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya saya sebagai Ketua Panitia mengucapkan selamat datang kepada guru pendamping dan peserta di kompetisi matematika 2025. Ya. Kompetisi matematika 2025 diselenggarakan secara penuh daring mencakup SMK, SMA dari Sabang sampai Merauke. Dan hari ini kita berkumpul pada acara technical meeting kompetisi matematika 2025. Saya harap peserta dapat menyimak dengan seksama sehingga dalam pelaksanaan perlombaan dapat berjalan dengan baik. Dan saya berharap kompetisi ini dapat menjadi wadah yang signifikan bagi 161 siswa-siswi untuk menguji kemampuan dan beradu kompetensi dalam bidang matematika. Inisiatif yang diprakasai oleh tim kompetisi matematika 2025 ini tidak hanya bertujuan untuk memfasilitasi persaingan yang sehat di antara para peserta, tapi juga diharapkan menumbuhkan dan meningkatkan minat siswa terhadap mata pelajaran matematika secara lebih luas. Melalui pelaksanaan kompetisi secara daring, saya harapkan jangkauan partisipasi dapat lebih luas dan memberikan kesempatan bagi siswa dari berbagai latar belakang untuk menunjukkan potensi mereka dalam matematika. Kegiatan ini diharapkan menjadi langkah awal yang positif dalam memajukan perkembangan dan apresiasi terhadap matematika kalangan masih muda Indonesia. Ya, sebelum saya akhiri laporan dari saya ingin menyampaikan jargon untuk kompetisi matematika ini, teman-teman. Sebelumnya teman-teman bisa on cam dulu ya. Uh, Oke teman-teman semuanya bisa on cam terlebih dahulu karena kita akan melakukan jargon untuk kompetisi matematika kita ini ya. Iya. Yuk teman-teman bisa on cam. Loh, semua jalur selesai. Misalnya saya on cam nang buat apa? Teman. Sudah, kita tidak ada background-nya.
No, orang iso nek nang HP kayak gitu. Itu. Berarti harus laptop. Kok kayak sih? Oh, kayak gedung-gedung. Ojo. Yuk bisa dimulai Mas Prima. Ya. Ya, untuk jargon Komat 2025 ini adalah mantap ya. Nanti kalau saya bilang Komat 2025 mantap, menginspirasi niat, tekad, bisa. Ya, mudah Hah? kan? Ulangi. Oh ya, saya ulangi lagi ya. Ini, kalau saya bilang Komat 2025 mantap, menginspirasi niat, tekad, bisa. Baik, mantap, inspirasi, niat, tekad. Tekad, bisa. Mudah kan? Ya. Sekarang bisa sama-sama ya. Oke. Komat 2025 mantap, menginspirasi niat, tekad, bisa. Oke. Ya, sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Memasuki acara yang keempat, yaitu penyampaian teknis acara yang akan dipandu oleh Saudari Siti Khotijah. Kepadanya disilakan. Sudah terdengar? Oke, sebelumnya terima kasih kepada MC atas waktu yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Apa kabar nih teman-teman peserta dan juga Bapak Ibu guru pendamping? Semoga semuanya semangat dan nggak tegang ya. Walaupun sebentar lagi kompetisi matematika sudah bakal dimulai nih. Nah, untuk Bapak dan Ibu guru pendamping serta rekan-rekan panitia yang hebat-hebat nih, terima kasih juga sudah hadir dalam acara technical meeting kompetisi matematika tahun 2025. Perkenalkan, saya Siti Khotijah hari ini akan menemani kalian buat bahas hal-hal penting nih terkait seputar kompetisi matematika tahun 2025. Tapi jangan khawatir ya, kita bahasnya santai aja, tapi tetap serius ya, supaya tidak melewatkan informasi apapun. Oke, tapi sebelum itu mungkin dari operator bisa menampilkan PowerPoint-nya. Oke, nah, kompetisi matematika tahun 2025, kita menganut tema yaitu The Path to Victory with Math. Yaitu, apa sih math itu? Master, Analysis, Think, and Throw. Artinya apa nih, Kak? Nah, artinya itu jalan menuju kemenangan dengan math, yaitu menguasai, menganalisis, berpikir, dan menang. Oke ya, karena sudah siang juga, kita langsung aja ke poin-poin pertama. Nah, yang pertama ada timeline kegiatan. Yang pertama hari ini nih, ini juga masuk timeline, yaitu technical meeting. Selanjutnya ada babak penyisihan yang akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 28 April tahun 2025. Nah, yang kedua ada babak semifinal yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 30 April tahun 2025. Nah, terus ini nih babak terakhir, babak yang paling menegangkan, yaitu babak final, yang nantinya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 3 Mei tahun 2025.
Oh, maaf. Untuk babak final, harinya hari Sabtu tanggal 3 Mei tahun 2025. Nah, ini timeline-timelinenya ya. Jadi teman-teman harus diingat baik-baik agar nggak salah tanggal dan hari. Oke, selanjutnya ada rundown babak penyisihan. Nah, ini bisa dicermati baik-baik ya, agar nantinya kalian bisa tepat waktu untuk menghadiri dan tidak terlambat dalam memasuki Zoom meeting-nya. Yang pertama, pelaksanaannya melalui via Zoom meeting dan aplikasi CBT. Nah, yang pertama, pukul 7 sampai dengan 7.30, kita ada registrasi peserta. 7.30 sampai 8.30, pembukaan kompetisi matematika tahun 2025. 8.30 sampai pukul 9, kita ada persiapan nih buat teman-teman. Lalu pukul 9 sampai pukul 11, mau masuki pengerjaan soal babak penyisihan. Selanjutnya setelah selesai ada apa sih? Nah, pukul 11 sampai pukul 11.15 kita ada ngadain kuis seru-seruan nih. Ini kuisnya cuma seru-seruan aja kok, nggak yang bikin tegang. Nah, habis kuis ada apa lagi nih, Kak? Nah, pukul 11 sampai 15 kita ada penutupan babak penyisihan. Nah, itu untuk rundown babak penyisihan ya, bisa dicermati. Selanjutnya ada rundown babak semifinal. Pelaksanaannya masih sama nih, yaitu melalui Zoom meeting dan CBT. Untuk waktunya, yang pertama pukul 7 sampai dengan 7.30 kita ada registrasi peserta. 7.30 sampai dengan pukul 8 ada pembukaan. 8 sampai pukul 8.15 kita ada persiapan untuk kalian memasuki breakout room. Lalu setelah itu ada pukul 8 sampai pukul 10 ada pengerjaan soal babak semifinal. Selanjutnya selesai mengerjakan, ada apa nih Kak? Nah, selesai mengerjakan, nanti kalian akan dikasih kuis nih pada pukul 10 sampai 10.15. Kuisnya masih sama nih, buat seru-seruan aja, buat have fun. Nah, selanjutnya yang terakhir, ada 10.15 sampai dengan selesai. Ada penutupan untuk babak semifinal. Itu tadi untuk rundown babak semifinal. Selanjutnya, untuk rundown yang terakhir nih, babak yang paling menegangkan. Nah, untuk babak final sendiri, pelaksanaannya melalui Zoom meeting dan WhatsApp group. Untuk waktunya, kita mulai dari pukul 8 sampai 8.30, yaitu untuk registrasi peserta. Selanjutnya, 8.30 sampai pukul 9, kita ada pembukaan. Pukul 9 sampai dengan pukul 9.15, persiapan final untuk jenjang sekolah menengah atas. Nah, selanjutnya ada 9.15 sampai 11.15, final sekolah menengah atas. Nah, terus buat SMK-nya kapan nih, Kak? Nah, untuk final SMK-nya setelah final SMA selesai ya, teman-teman. Jadi, untuk final SMK kita dimulai dari pukul 12 sampai 12.45 sampai dengan pukul 1 itu persiapan final untuk sekolah menengah kejuruan. Nah, mulai pengerjaannya mulai pukul 1 sampai dengan pukul 3 untuk finalnya ya. Lalu penutupannya ada di pukul 4 sampai dengan selesai sekaligus pengumuman juara. Nah, sebelum lanjut nih, itu tadi ada rundown penyisihan, rundown semifinal, dan rundown babak final ya teman-teman. Bisa kalian cermati, kalau perlu mungkin bisa di screenshot, tapi nanti juga panitia akan meng-share-nya. Oke, kita lanjut nih ke hal yang nggak kalah penting dari rundown. Nah, ini nih yang perlu kalian cermati baik-baik agar besok saat pelaksanaan kalian tidak melakukan kesalahan sekecil apapun itu ya, yang entah disengaja atau tidak. Yaitu ada tata tertib umum kompetisi matematika tahun 2025. Yang pertama, peserta wajib memiliki akun email pribadi. Yang kedua, peserta merupakan siswa atau siswi SMA, sekolah menengah atas atau madrasah aliyah, ataupun sekolah menengah kejuruan atau MAK di seluruh wilayah Indonesia yang dipastikan sudah melengkapi semua persyaratan. Jadi teman-teman semua diusahakan sudah lengkap ya semua persyaratannya. Yang ketiga, peserta diwajibkan mengunduh Zoom Cloud Meeting. Nah, ini penting banget nih karena pelaksanaannya kita menggunakan aplikasi Zoom.
Nah, yang keempat, ada peserta join Zoom Cloud Meeting 15 menit sebelum acara dimulai atau tepat pada pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Nah, poin kelima nih, ini poin yang paling penting dan harus kalian perhatikan ya, dan diingat baik-baik, yaitu peserta dilarang membuka tab lain atau switch tab karena operator tidak akan memperingatkan peserta terkait hal tersebut dan akan terdeteksi pada sistem panitia. Jadi, jika besok kalian mengalami susah sinyal ataupun terjadi error pada perangkat kalian, kalian bisa langsung konfirmasikan ke pengawas ataupun ke panitia. Dan diusahakan tidak perlu membuka tab lain. Cukup merefresh tab yang tadinya sudah kalian buka, karena itu tidak akan menghilangkan jawaban sebelumnya. Diingat baik-baik ya teman-teman. Selanjutnya, poin ke-6, yaitu peserta yang terdeteksi membuka tab lain atau switch tab pada saat pengerjaan, baik disengaja atau tidak, maka peserta tersebut akan didiskualifikasi. Nah, jadi hati-hati ya, diusahakan tidak perlu membuka tab lain. Jika terjadi kendala, silakan bisa langsung menghubungi pengawas ataupun panitia. Nah, yang ketujuh, peserta wajib mengisi presensi melalui form yang telah dibagikan panitia lewat grup chat. Yang kedelapan, peserta diharuskan menggunakan seragam sekolah masing-masing. Kesembilan, peserta yang terlambat tidak akan mendapatkan tambahan waktu pengerjaan soal. 10, peserta dilarang meminta, memberi, maupun menerima jawaban dari orang lain. 11, peserta dilarang menggunakan kalkulator maupun alat bantu hitung lainnya. 12, peserta yang berbuat gaduh akan mendapatkan peringatan dan pengawasan. Apabila setelah 3 kali kalian mendapatkan peringatan, maka akan dinyatakan didiskualifikasi. Jadi, dimohon besok saat kalian mulai pengerjaan, mohon untuk tertib dan tenang ya teman-teman semua. Selanjutnya, 13, peserta dilarang meninggalkan room Zoom Cloud Meeting selama kegiatan berlangsung. 14, peserta selama perlombaan dilarang makan. Terus Kak, kalau minum boleh nggak sih? Kalau minum boleh ya teman-teman, tapi kalau makan tidak. Nah, 15, peserta dilarang mencoret-coret layar saat acara berlangsung. 16, peserta yang berhalangan hadir tidak dapat digantikan oleh peserta lain. 17, peserta wajib menyediakan 2 device atau 1 device untuk mengerjakan tes. Disarankan laptop atau PC ya teman-teman, dan 1 device untuk Zoom. Posisi kamera harus terlihat oleh tangan, wajah, dan layar device yang digunakan untuk tes. Nah, ini juga penting nih untuk poin 18. Format nama peserta di Zoom Cloud Meeting, yaitu ada nomor peserta, underscore nama lengkap kalian, underscore nama sekolah kalian. Jangan sampai salah ya teman-teman. Nah, yang ke-19 nih, keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Nah, itu dia untuk tata tertib kompetisi matematika tahun 2025. Bisa dipahami bersama ya teman-teman. Nah, selanjutnya nih, ini juga nggak kalah penting. Kak, 2 divisi itu untuk apa sih? Nah, yang satu itu nantinya kalian digunakan untuk kalian mengerjakan di CPT. Nah, yang satu itu untuk memposisikan kamera agar kami dari pihak panitia bisa mengetahui posisi kalian. Nah, terus posisi yang benar gimana, Kak? Nah, seperti yang pada gambar, posisi yang benar itu harus terlihat layar perangkat kalian yang untuk digunakan untuk mengerjakan, tangan serta meja untuk yang kalian gunakan oret-oretan. Nah, terus yang salah, nah kamera itu tidak boleh membelakangi kalian ataupun hanya menampakkan layar dan wajah kalian aja. Jadi tangan harus terlihat ya teman-teman. Nah, itu dia tadi pembahasan tentang timeline, rundown, tata tertib, dan juga posisi kamera peserta saat ujian. Dari beberapa materi tadi, mungkin dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan atau ada penyampaian yang saya sampaikan kurang jelas, bisa ditanyakan ya.
Nah, tapi jangan lupa aktifkan kamera, aktifkan mikrofon, dan angkat tangan. Kalau begitu, kepada teman-teman yang bertanya, kakak silakan. Masih berjarak. Mohon maaf Kak, boleh bertanya? Oke, silakan. Tadi terkait penggunaan device yang harus 2 gitu ya. Itu kan peserta kami ada 4 pesertanya. Terus kan nanti menggunakan untuk pengerjaan kan menggunakan laptop satu-satu ya. Kalau misalnya nanti untuk Mohon maaf untuk tadi yang bertanya mikrofonnya. Oh, mohon maaf Ibu, tadi mikrofonnya tidak terdengar. Mungkin bisa di room chat saja ya. Nanti akan kami balas satu-satu. eh, 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 satunya Mohon maaf Ibu, untuk suaranya putus-putus. Mungkin lebih baik bisa ditanyakan lewat room chatnya saja. Nanti akan kami balas satu-satu. Atau mungkin Ibu bisa mengecek koneksi internetnya karena di pihak kami suaranya putus-putus. Oke, kalau begitu saya izin membahas untuk membalas chat yang pertama ya. Kak, tempat kami ada 8 anak nih, jadi satu ruangan di lab komputer boleh nggak ya? Seperti tahun kemarin kami atur tidak berdekatan. Itu boleh ya teman-teman dan Bapak Ibu guru semua, asalkan tetap berjarak dan tidak berdekatan. Itu kami perbolehkan. Selanjutnya, untuk sistem poinnya bagaimana dan berapa orang yang dicari ke semifinal maupun final? Nah, jadi untuk sistem poinnya, yang pertama untuk babak penyisian itu ada 3 tipe pemoinan. Yang pertama, jika jawaban benar, maka mendapatkan nilai 1. Lalu, jika jawabannya salah, nilainya 0. Dan tidak dijawab, nilainya juga 0. Jadi, begitu ya teman-teman. Dan itu juga berlaku untuk babak semifinal. Kalau untuk penilaian poinnya di final, itu masih dirahasiakan ya teman-teman. Nah, terus berapa orang sih yang dicari ke semifinal? Nah, dari babak penyisian ke semifinal, di setiap jenjangnya kita akan mengambil 25 besar. Begitu ya. Nah, selanjutnya, jika peserta mengalami kendala teknis, mohon maaf, untuk yang final, setiap jenjangnya kita mengambil 4 anak terbaik ya. Oke, untuk penanya selanjutnya, jika peserta mengalami kendala teknis, apakah pendamping boleh membantu?
Oke, untuk jika kalian mengalami kendala teknis saat pelaksanaan, kalian bisa langsung menghubungi panitia terlebih dahulu atau pengawas ya untuk mengkonfirmasikan kendala teknis apa sih yang kalian alami gitu. Kalau misal dari perangkat kalian yang error atau gimana, nanti bisa dibantu oleh pendamping. Tuh. Jadi yang penting kalian harus mengkonfirmasikan terlebih dahulu ke panitia ya untuk kendalanya itu apa gitu. Biar kami dari panitia tahu jika nantinya mungkin kalian keluar sendiri nih dari CPT. Begitu ya teman-teman. Harus pakai laptop atau HP saja ya. Nah, kalau pakai dua ya teman-teman. Jadi jika kalian cuma punya satu laptop nih, nah kalian boleh pakai yang satunya pakai HP boleh. Nah kalau ataupun kalian nggak punya laptop kak, terus gimana dong? Pakai dua HP juga boleh teman-teman. Yang penting yang satu untuk pengerjaan dan yang satu untuk merekam kalian posisi kalian di mana gitu. Agar kalian panitia tahu. Itu ya. Nah, untuk yang lolos di babak penyisian untuk yang lolos ke babak semifinal dari babak penyisian kita mengambil setiap jenjangnya 25 anak. Ya, betul 25 anak. Begitu ya. Jadi masing-masing SMA kita ambil 25 dan jenjang SMK kita juga ngambil 25. Nah, pengerjaan soal berapa menit nih, Kak? Nah, untuk babak penyisihan, kita 2 jam ya. Dan untuk babak semifinal, 1,5 jam. Begitu ya, teman-teman. Nanti setelah ini kita akan meng-share juga kepada kalian untuk tata tertib juga rundown kegiatannya. Oke, apa dari teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi? Kalau misal kalian malu untuk bertanya di sini, kalian bisa langsung WhatsApp kami panitia ataupun bisa bertanya langsung di grup peserta ataupun mungkin Bapak Ibu guru pendamping juga mau bertanya, bisa ditanyakan langsung ke kami pihak panitia ataupun ke grup guru pendamping ya semuanya. Nah, jika sudah tidak ada yang mau bertanya lagi, kita lanjut dulu ya ke materi selanjutnya, yaitu ada simulasi masuk breakout room. Karena besok kita juga, selain kita masuk ke Zoom, kita juga harus masuk ke breakout room. Nah, untuk penjelasan simulasi masuk breakout room nantinya akan disampaikan langsung oleh Mas Yukam Ferdian Sahara. Kepadanya saya persilakan. Cek, cek, cek. Tes satu.
Tes satu masuk ya. Terima kasih kepada Kak Kotijah karena telah menyampaikan mengenai technical meeting. Sekarang kita akan beralih eh, ke breakout room ya. Jadi masih semangat ya teman-teman semuanya? Masih Kak? Oke, masih. Kasih. Oke, kakak ngomong sama kalian teman-teman aja ya biar biar enak aja gitu. Langsung ke tutorialnya bagaimana dan sebelumnya apakah kalian itu sudah pernah pakai breakout room? Sudah Kak? Apa? Belum? Oke, anggap aja belum ya. Jadi kita langsung ke eh, breakout room-nya aja, bagaimana caranya. Tapi sebelum itu nanti dari teman-teman akan mendapatkan informasi mengenai pembagian breakout room. Jadi nanti itu teman-teman sebelum mengerjakan akan berpindah room dari Zoom ke Zoom yang lain. Sebenarnya bukan Zoom yang lain ya, cuma room-nya aja yang berbeda. Begitu. Roomnya mau contoh kayak room satu nanti Budi, room 2 ada Ilham, dan seterusnya sampai room 10 nanti. Begitu. Dan nama-nama kalian tuh harus sesuai dengan ketentuan yang telah disampaikan oleh Kak Kotijah tadi. Begitu. Langsung aja ke itu ya, apa? Bagaimana caranya? Jadi tolong Mas Eri, operator bisa menghidupkan breakout room-nya. Oh iya, oh iya, oh iya ternyata aku ngikut. Oke, 10 plus place change di open all room. Oke, oke. Jadi sekarang breakout-nya itu sudah aktif, tapi tunggu dulu teman-teman jangan masuk terlebih dahulu ya, karena saya akan mengasih tahu bagaimana kalian tuh nanti masuk dan keluarnya. Jadi ini cuma simulasi ya guys. Jadi nanti pembagiannya itu setelah TM atau besok mungkin nanti ikut panitia aja pembagiannya. Jadi kita itu di pojok kanan bawah itu ada yang namanya eh, breakout room, kotak 4 di pojok kanan bawah layar laptop atau HP kalian itu ya. Atau kalau yang bahasa Indonesia itu tulisannya ruang diskusi, begitu. Nanti di situ ada pilihan room, ada 10 room, itu nanti kalian sesuai dengan nama kalian itu di room mana aja. Begitu? Cukup jelas ya. Nanti setelah kalian masuk, jadi gambarannya gini, kalian itu nanti pembukaan, kemudian kalian itu tes, sebelum tes nanti masuk breakout room, setelah selesai tes ke breakout room kan di situ ada pengawas dan panitia, begitu. Kemudian kalian nanti keluar dari breakout room ke room utama lagi. Itu ada yang namanya nanti N-nya, left-nya itu ada dua. Ada left breakout room. Kalau kalian nanti sudah masuk ke breakout room ya, ada left breakout room dan left meeting. Kalau left breakout room nanti kembali ke Zoom utama. Kalau live meeting ya keluar gitu ya. Oke. Jadi untuk percobaan aja kalian saya kasih waktu 2 atau 3 menit untuk masuk ke breakout room begitu ya untuk coba-coba. Nanti dari panitia itu terlihat siapa aja yang masuk begitu. Cuma coba-coba aja nanti bisa kembali ke Zoom utama lagi begitu. Bebas kalian mau masuk ke room mana aja, silakan.
kita kita di di sini teman-teman ada yang bertanya, eh, breakout room ruang berapa Kak? Bebas. Di sini kalian hanya untuk simulasi saja. Nanti pembagiannya menyusul nama-nama kalian itu nanti masuknya ke room berapa. Bebas kalian untuk uji coba aja. Mau masuk ke room 1 boleh, room 2 boleh, room 3 boleh, dan yang lainnya begitu. Kak, kalau udah masuk ngapain Kak? Cuma uji coba aja begitu. Kalau besok pas penyisian, kalian itu masuk untuk diawasi oleh pengawas dan panitia begitu. Karena kan nggak mungkin kan kalau ratusan orang itu diawasi dalam satu room, itu terlalu banyak guys. Ora. Iki, Mas, setiap peserta harus menggunakan Zoom masing-masing karena sekolah bisa berbeda room. Kak, sekolah saya bertiga ikut lomba, apakah Zoom-nya harus tiga atau salah satu begitu? Dari panitia pemateri satu telah menyampaikan setiap peserta harus menggunakan masing-masing satu karena sekolah bisa berbeda room. Ya, jadi nanti di random ya, diacak. Kalian tuh nanti masuknya ke room berapa aja, kalian tuh di random gitu. Hah? Oh iya. Dan untuk satu sekolah itu belum tentu satu room, teman-teman. Begitu. Kak, kuisnya hadiahnya apa? Waduh, kamu bertanya kepadaku apakah hadiahnya itu apa? Ya rahasia dong. Nggak mungkin panitia memberitahu kepada kamu. Saya mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Sunartiningsih.
Kak, total pesertanya tadi ada berapa ya? Untuk total peserta dari SMK dan SMA, MA, MAK sederajat, totalnya itu ada 161 ya, teman-teman ya. Oke, 161. Begitu. Dari Bu Ila, SMA Muhi, bertanya, Kak, ada poin negatif atau tidak? Untuk kompetisi matematika 2025 ini kita tidak ada poin negatif ya Ibu. Jadi kita lebih apa ya? Lebih istilahnya lebih aman aja. Apa sih? Oke. Hah? Pada intinya tidak ada poin negatif begitu. Oke, close alroom. Kita close alroom ya. Nilai tertinggi tahun kemarin berapa? Oke. Dari Naila Amaliatil J10285 mau bertanya ini. Kak, nilai yang tertinggi tahun kemarin berapa ya? Berapa ya? Aku juga lupa, Nay. Ya buat eh apa ya? Buat nilai tertinggi buat apa? Maksudnya kamu bertanya nilai tertinggi? Kak, dari Ahmad Wahyu bertanya, Kak, berapa total soalnya? Soalnya berapa sih? Ya, untuk penyisian saya kasih tahu. Untuk penyisian itu soalnya ada 40 butir soal gitu. Hah? Ya. Tak sepi lagi kalau di semifinal itu ada 30 soal. Dan untuk finalnya ada rahasia dong. Itu ya. eh eh, oke. Jadi kurang lebihnya teman-teman udah paham ya bagaimana caranya kalian itu menggunakan breakout room gitu. eh Kiranya itu saja dari saya. Cukup sekian ya. Apakah ada pertanyaan lagi? Kalau tidak ada, akan saya kembalikan ke Kak Khadijah selaku pemateri satu untuk
technical meeting 2025 Komat. Oke. Oke. Terima kasih kepada Mas Syukwan atas penyampaiannya terkait breakout room. Nah, buat teman-teman yang mungkin tadi waktu Mas Syukwan menjelaskan terkendala sinyal atau ada yang macet-macet nih, tidak perlu khawatir ya. Nanti setelah ini selesai, akan hasil record untuk acara technical meeting hari ini akan di-up ke YouTube Himapma ya. Nanti dari panitia akan mengirimkan linknya dan kalian bisa menonton ulang. Gitu ya. Nah, tapi sebelum kakak tutup nih, kakak ingin memastikan lagi satu hal. Jadi, untuk setiap anak itu diwajibkan untuk memiliki 2 perangkat ya, misal laptop HP atau HP atau laptop semua, ataupun laptop komputer ya. Yang penting setiap anak itu harus ada 2. Jadi yang satu untuk pengerjaan CPT dan yang satunya lagi untuk memposisikan kamera kalian. Itu ya. Jadi misal nih dari sekolah kalian ada 3 anak yang mengikuti. Nah, berarti total perangkat yang harus kalian gunakan itu ada 6. Gitu ya. Nah, terus Kak, gimana nih? Kan tadi katanya semifinal, penyisian ke semifinal itu diambil 25 anak. Terus kalau misal nilainya ada yang sama nih, misal 20-20, itu gimana Kak? Kan berarti lebih dari 25. Nah, itu nanti kita akan melihat dari yang submitnya paling cepat ya teman-teman. Gitu. Oh, maaf. Maksudnya jika nanti di urutan ke 25 dan 26, nah nilainya sama nih. Misal urutan 25 nih poinnya 20, terus di urutan 26 nomor nilainya juga 20. Terus gimana? Kan katanya cuma dari 25. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan, kita akan melihat dari yang submitnya paling cepat. Begitu ya, teman-teman. Nah, lalu untuk misalkan dari kalian ada yang masih bingung tentang tata tertibnya ataupun rundownnya, nanti kami Nah, itu dia informasi pentingnya. Semoga jelas dan bisa dipahami oleh teman-teman dan Bapak Ibu semua ya. Kalau ada yang masih belum jelas dan mungkin dari kalian ada yang mau ditanyakan, silakan bisa bertanya langsung ke panitia ataupun kalian bisa tanyakan ke grup peserta maupun grup guru pendamping. Nanti kami sangat terbuka kepada kalian. Jika kalian ada yang mau bertanya, akan kami jawab. Nah, dan kalau misal ada yang malu nih mau tanya, kalau mau tanya nggak usah malu teman-teman, karena jika nantinya kalian malu terus kalian bingung nih pas hari H pelaksanaan, nanti kalian juga yang akan rugi. Jadi apapun yang kalian bingungkan tentang teknis dan sebagainya kompetisi matematika ini, kalian bisa langsung tanyakan saja biar lebih jelas. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua. Dan tetap semangat serta jaga kesehatan. Sampai jumpa di hari H pelaksanaan lomba kompetisi matematika tahun 2025. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau begitu, saya kembalikan ke MC. Kepadanya diucapkan terima kasih. Acara yang kelima, yaitu pemaparan simulasi pengerjaan melalui CPT yang akan dipandu oleh Saudari Alfia. Cek, masuk. Oke. Sebelumnya terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktunya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya.
Kenalkan, nama kakak Alfia Fatika. Masih pada semangat ya? Ya. Oke, kita memasuki sesi yang terakhir, yaitu bagaimana tutorial penggunaan CPT. Nah, di sini udah ada yang pernah mengikuti kompetisi matematika 2024 atau belum? Kalau sudah, berarti tidak asing dong dengan website CPT untuk pengerjaan soal penyisihan besok. Nah, untuk yang belum, ini nanti kakak kasih tutorial bagaimana cara penggunaan CPT untuk akun kalian bisa mengerjakan soal penyisihan kompetisi matematika tahun 2025. Nah, sebelum itu nantinya panitia akan membagikan akun peserta yang akan di-share melalui grup WhatsApp peserta, yang di dalamnya memuat nama akun kalian, email, dan nggak mungkin dong kalau ada email nggak ada password. Nah, password di sini itu password akun untuk pengerjaan soal kompetisi matematika, bukan password email pribadi kalian ya. Jadi password ini dibuat oleh panitia. Nah, kemudian nanti dari panitia juga akan menge-share jarkoman untuk memasuki untuk website pengerjaannya. Nah, ini kakak mau share screen dulu ya. Bentar. Apakah tampilannya sudah ada? Sudah? Nah, nanti dari panitia akan menge-sharekan terkait website yang akan digunakan untuk kompetisi matematika besok, Senin. Nah, jadi kalian tidak memerlukan aplikasi. Nah, untuk email ini, silakan kalian masukkan akun email yang sudah panitia berikan kepada kalian. Nah, untuk passwordnya, ini password yang dari panitia ya, bukan password email kalian. Nah, nanti jika kalian nanti kalian akan diberikan tampilan seperti ini. Tertuliskan CBT besar sekali ini kan ya. Nah, terus kalian bisa scroll ke bawah. Kalian ikuti ujian. Nah, di sini sebelum kalian memulai ujian, dipastikan kalian membaca peraturan ujian terlebih dahulu. Dan kalian harus benar-benar memahaminya. Setelah kalian membaca, nah ini untuk poin nomor 5, peserta dilarang membuka tab lain atau switch tab. Operator tidak akan memperingatkan peserta terkait hal tersebut, sehingga dimohon kejujurannya. Karena jika kalian membuka switch tab lain, itu akan terdeteksi pada sistem kalian. Nih, contohnya seperti ini. Nah, ini akan terdeteksi pada akun kalian. Tapi jika kalian terkendala jaringan, lalu kalian membuka pengaturan pada laptop kalian, itu tidak akan termasuk dalam pembukaan tab lain. Nah, jika kalian sudah memahami peraturan ujian ini, kalian bisa mulai pengerjaan soalnya. Ya, lanjutkan. Nah, di sini, ya ini di skip aja. Kompetisi matematika diadakan tingkat. Nah, ini jika kalian ragu-ragu, ini bisa dicentang. Lalu kalian mengerjakan soal lain, dan jika kalian lihat warnanya hijau,
Dan jika kalian masih ragu-ragu, ini akan tertera warna kuning pada nomor yang kalian ragu-ragukan itu. Nah, jika kalian sudah mengerjakannya sampai akhir dan yakin, kalian bisa mengeklik selesai ujian. Nah, ini kalian mengerjakan misalnya sampai nomor 3. Nah, tiba-tiba sinyalnya hilang nih. Kalian nggak usah panik. Kalian tinggal menghubungi panitia terlebih dahulu, menyampaikan kendala yang kalian alami. Dan kalian jangan membuka tab lain seperti ini ya. Itu sangat dilarang. Nah, jika kalian dalam pengerjaan ini tiba-tiba kan itu jaringan kalian hilang, terus kalian memulai dari awal, itu tetap akan tersimpan ya. Dan jika kalian refresh, itu juga tetap akan menyimpan jawaban kalian tadi. Ya, yang ragu-ragu nih. Ini masih ragu-ragu. Ya. Jika kalian sudah yakin, kalian bisa selesai ujian. Nah, ini akan yes. Nah, begitu. Dari pengerjaan di CBT ini, tata caranya, apakah adakah pertanyaan? Ada nggak, Cik? Bentar. Ini share-nya di stop ya. Sebentar ya. Nah, ini ada pertanyaan. Kak, kalau tidak sengaja terkumpul, lalu kita belum mematikan ragu-ragunya, apakah ada pengurangan poin? Kan kalian tadi kan selesaikan, terus setelah kalian memencet tombol selesai, itu pasti muncul kalimat kecilnya. Nah, kalau ragu-ragu tadi kan ada warna kuningnya. Nah, itu pasti kalian lah. Dan juga ada notifnya. Nah, notifnya itu kan tertuliskan Anda yakin. Nah, kalau yakin bisa dipencet selesai, tapi kalau yakin bisa dicek terlebih dahulu agar tidak menyesal di kemudian harinya. Kak, apakah ada pengurangan poin? Untuk pengurangan poinnya itu tidak ada ya. Nih, Kak, berarti yang HP untuk Zoom, ya boleh. HP untuk laptop untuk link CBT pengerjaan soal, ya. Boleh selesai sebelum 120 menit kan ya, Kak? Boleh, karena ya tadi yang sudah Mbak Khotijah sampaikan, itu jika kan dari penyisihan ke semifinal diambil 25 peserta. Nah, misal ada jumlah poin yang sama di urutan 25 dan 26, itu kita ambil yang submit terlebih dahulu. Jelas.
Ini cuma mau konfirmasi lagi email yang digunakan itu dari panitia, Kak. Sebelum kalian mendaftar, kalian awal mendaftar Komat itu kan memasukkan link email kalian. Nah, email yang digunakan besok, email pribadi kalian yang sudah kalian daftarkan ke kompetisi matematika kemarin. Namun untuk passwordnya itu ya, dan untuk akunnya nanti akan di-share panitia ke grup WhatsApp peserta. Nih, jika ada notifikasi masuk ke perangkat pengerjaan, apakah akan bermasalah? Tidak. Asal tidak diklik. Jadi kalian fokus mengerjakan soal. Jika soal masih ditandai ragu, namun langsung disubmit, apakah nilainya minus? Nah, seperti tadi yang saya bilang, jika masih ragu tetapi kalian sudah memencet submit, nanti kan terdapat notifikasi apakah Anda yakin? Nah, dari situ kalian bisa mengecek ulang. Jika ragu-ragu, maka masih bisa dibenahi. Buat kertas coret-coret diperbolehkan atau tidak, Kak? Boleh. Untuk membuka WhatsApp di mana ya, Kak? Laptop atau HP untuk melihat email dan password yang di-share panitia. Karena kalau di laptop kan tidak boleh membuka tab lain. Bisa dari WhatsApp, dari laptop juga bisa. Kak, saat pengerjaan apa saja peralatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan untuk dibawa seperti penggaris atau busur? Untuk pengerjaannya boleh menggunakan tadi kertas coret-coretan, terus bolpen, pensil, penghapus. Kalkulator nggak boleh. Untuk kalkulator tidak diperbolehkan ya. HP juga tidak diperbolehkan. HP hanya untuk merekam kalian saat pengerjaan. Penggaris busur boleh kan? Penggaris sama busur diperbolehkan. Tambahan untuk ini ya, yang tadi Mbak Eni SMK Negeri 2 Temanggung bertanya, untuk membuka WhatsApp, jika dibuka di laptop tidak apa-apa, tapi nanti setelah untuk membuka ini ya, email dan password yang akan digunakan untuk pengerjaan, tapi nanti setelah digunakan bisa di-close sehingga tampilan layar ini yang digunakan untuk pengerjaan hanya CBT, akun CBT-nya saja, tidak termasuk WhatsApp-nya. Karena nanti jika masih ada WhatsApp-nya, terhitung sweet tabs lain, menambah sweet tabs lain. Kak, semisal sudah selesai mengerjakan, lalu apakah keluar juga dari Zoom? Tidak. Kalau nanti untuk keluar dari Zoom terdapat instruksi dari panitia. Karena nanti setelah kalian menyelesaikan soal penyisihan, itu nanti ada kuis. Jadi kalian bisa mengikuti kuisnya terlebih dahulu. Ya, apa masih ada lagi yang mau ditanyakan?
aja. Udah. Nah, buat yang masih ingin, ya ini masih ada lagi. Lembar cakaran itu apa? Mohon maaf, ini untuk Mas Dwi Hardianti Joyo Suroto. Lembar cakaran itu bagaimana ya? Atau yang dimaksud lembar coret-coretan untuk oret-oretan? Oh, buram. Boleh diperbolehkan, Pak, untuk iya, diperbolehkan untuk lembar oret-oretan itu diperbolehkan. Ya, apa masih ada yang mau ditanyakan? Aku aja. Aku Jam 11 jam 11-an. Ini dari Mas Rizal. Apakah ada perkiraan selesai acara lomba keseluruhan pukul berapa ya, Kak? Tadi belum menyimak rundown. Nah, untuk persiapan sendiri pukul 8.30 sampai pukul 9 dan pengerjaannya pukul 9 sampai pukul 11 yaitu 2 jam dan untuk kuisnya pukul 11 sampai 11.15 sehingga kemungkinan selesainya pukul 11.15. Nanti rundown juga akan di-share ke grup peserta. Kak, apakah jika jawab kuis terhitung poin? Tentu tidak ya, karena kuis di sini hanya untuk have fun saja. Hijau. Ya, apa masih ada yang mau ditanyakan lagi? Kak, jika sudah. Ini dari Mas Rafael. Kak, jika sudah selesai mengerjakan, apakah boleh meninggalkan area camp? Diperbolehkan, tapi izin terlebih dahulu pada pengawas ya. Nah, untuk jika tidak ada kepentingan lain, diusahakan untuk tetap on cam. Apa lagi, Cik? Apakah masih ada pertanyaan terkait pelaksanaan besok Senin? Selain itu kalian juga masih bisa bertanya, masih boleh bertanya di WhatsApp grup atau Japri panitia ya, karena kita selalu ada buat kalian.
Nah, ini. Misal kalian saat pengerjaan itu kebelet ke WC ya. Itu tidak diperbolehkan ya. Jadi sebelum kalian mengerjakan soal, sebelum kalian mengerjakan soal, kalian bisa ke kamar mandi terlebih dahulu. Jadi pastikan kalian saat pengerjaan itu tidak kemana-mana, tetap di tempat. Apa masih ada yang mau ditanyakan lagi? Udah. Saya rasa cukup ya. Terima kasih atas partisipasinya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepadanya diucapkan terima kasih. Tibalah kita pada penghujung acara, yakni penutup. Sebelum acara kami tutup, alangkah baiknya kita menyimpan dokumentasi terlebih dahulu pada acara hari ini. Untuk seluruh peserta, dimohon untuk mengaktifkan kamera. Yuk, teman-teman bisa membuka kamera karena kita akan melakukan foto bersama online. Di sini nanti kita akan ada sesi fotonya 4 kali ya karena ada 4 halaman. Yuk bisa buka kamera teman-teman semuanya. Kami siap. Iya, Pak Direktur. Ayo Kak, kita udah siap. Lama. Sebentar masih ada yang lagi mau. Mohon maaf. Itu dulu ada beberapa yang ingin buka kamera lagi mungkin. Dikit mau ini. Oke, yuk. MC bisa. 1, 2, 3 cek kayak gitu ya. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Bentar. Tahan. Oke, halaman 2. Oke, slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Marilah kita tutup acara Technical Meeting Kompetisi Matematika tahun 2025 ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam membawakan acara ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan teman-teman bisa meninggalkan Zoom meeting dan bisa presensi melalui grup WhatsApp. Nanti linknya akan dikirim di grup. Terima kasih.